Halo teman-teman, bentar lagi bulan puasa ya. Setiap bulan puasa biasanya suara lodong itu jadi penanda sore menunggu adzan maghrib. Itu zaman dulu, lodong itu dibuat dari bambu teman-teman. Sederhana, kadang-kadang dibuat pakai kain atau kawat biar nggak meledak, tapi kadang-kadang nggak kontrol-kontrol ya, jadi meledak juga. Waktu berjalan, bahan juga ikut berevolusi dari bambu pindah ke paralon yang sekarang lagi rame. Karena sekarang kebun bambu itu sudah berubah jadi deretan perumahan, pindah ke kaleng, bahkan besi. Semuanya disesuaikan dengan daya ledaknya teman-teman agar lebih terkendali dan relatif jauh lebih aman. Lodong modern itu yang sering disebut senapan spiritus atau senapan metanol ya. Banyak dibuat, namun mereka itu tidak menyertakan informasi dan edukasi. Mungkin mereka lupa karena hanya fokus menunjukkan suara ledakan yang paling nyaring aja. Sekarang Ritek menghadirkan versi modernnya, dirancang menyerupai ya senapan, menyerupai aja. Bukan hanya untuk hiburan atau ngabuburit, tapi juga lumayan lah bisa dijadikan pajangan teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, Om bikin versi metalnya nggak? Ya ini in progress, bikin yang versi metal. Kemudian ada versi auto reloadnya nggak? Ada. Kalau ini kan masih manual ya, ini disemprot dari belakang, dari combustion chambernya itu nggak usah disemprot, nanti otomatis sendiri. Ada valve-nya dan jauh lebih aman. Kemudian ada yang bertanya juga, ada yang berisi gotri nggak atau peluru? Oh nggak, stop sampai di situ, nggak ada. Saya bersuara seperti ini minimal mengingatkan teman-teman ya, para builder dan pengguna senapan metanol di luar sana agar lebih berhati-hati. Karena saya juga sempat lihat beberapa video yang ada yang terluka juga, ada yang kena bakar, luka bakar, terus ada yang dia pakai dari besi, dari pelat, kemudian panas dan kena tangan dan kakinya, kemudian ada luka bakar lah. Meskipun lebih modern daripada lodong zaman dulu teman-teman, tapi hanya terkontrol SOP aja. Di dalamnya nggak ada sistem safety lainnya. Ini tetap alat dengan pembakaran. Karena itu keselamatan itu bukan opsi teman-teman, tapi keharusan. Penggunaan lodong modern sebenarnya harus ada aturan bakunya teman-teman, karena memang berbahaya ya. Tapi mari kita bikin sederhana aja. Saya utarakan beberapa SOP, mungkin teman-teman bisa nambah ya untuk standar keselamatannya. Nanti bisa ditambah penggunaan lodong atau penggunaan senapan metanol atau senapan spiritus ya. Satu, penggunaannya wajib diawasi oleh orang tua atau orang dewasa yang memahami cara kerjanya teman-teman. Kemudian dua, minimal usia pengguna adalah 13 tahun. Jadi anak kecil nggak boleh. Kemudian 13 tahun itu minimal ya, dengan kondisi fisik dan mental yang sudah mampu mengikuti instruksi. Ketiga, pengisian metanol maksimal itu 5 sampai 10 kali semprot teman-teman. Jadi nanti maksimalnya 10, nggak boleh lebih. Setelah itu tunggu minimal 10 menit sebelum reload berikutnya agar ruang bakar benar-benar dingin. Jadi ini nanti panas teman-teman. Kenapa harus menunggu dingin dulu teman-teman? Karena material senapan metanol ini terbuat dari PVC atau polivinyl klorida ya. Ini bisa melunak pada temperatur 90 hingga 180 derajat dengan waktu 10 detik sampai 30 detik. Nomor 4, nyalakan hanya di area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik teman-teman. Jadi jangan di ruangan atau dalam rumah ya, jangan. Kemudian kelima, dilarang mengarahkan senapan ke rumah. Jadi misalkan kita lagi di depan rumah ya, itu kita jangan mengarahkan ke rumah kita, ke rumah tetangga, itu nggak boleh teman-teman. Terus nggak boleh diarahkan ke manusia, ke teman, ke orang, itu nggak boleh. Meskipun iseng itu nggak boleh teman-teman. Ke hewan, ke kucing yang lewat itu nggak boleh teman-teman. Atau benda-benda yang mudah terbakar ya, itu nggak boleh. Misalkan ada tong sampah berisi kertas-kertas, atau kita main dekat pom mini misalkan ya gitu, atau kita main dekat agen LPG, itu nggak boleh.
Kemudian yang keenam, jangan pernah mengintip pipa exhaust. Ya, jangan pernah teman-teman. Ini mau dipencet mau enggak, pokoknya jangan dilihat ini. Termasuk intake-nya teman-teman. Oh kan exhaust-nya ke sini. Ini nanti apinya keluar di sini teman-teman. Gede banget apinya keluar. Berarti di sini nggak akan ada pengapian. Tetap juga justru di sini ruang chambernya di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buka, apinya lebih mudah keluar dari sini daripada ke depan. Ini berbahaya teman-teman. Kalau misalnya kita mau lihat, ignitionnya jalan atau nggak boleh teman-teman. Ya. Apalagi kita baru selesai reload gitu ya. Ini sudah dihitung 5-10 kali semprot itu aman teman-teman. Dengan jarak reload lagi sekitar 5-10 menit. Udah dicoba dan aman. Jadi kalian jangan sampai nambahin lagi, ini diisi lagi nitrogen atau diisi bensin atau dicampur apapun, nggak boleh teman-teman. Bahkan meskipun bahan bakar yang sama, terus kalian reload 11 atau 15 itu nggak boleh. Kita tidak menganjurkan. Termasuk yang berjualan di luar ya, itu juga nggak boleh. Misalkan teman-teman builder gitu ya, mereka bilang bahwa ini cukup 10, ya udah 10 aja, nggak boleh lebih. Ya kalau bisa dikurangin misalkan 8. Nomor 8, pastikan area sekitar bebas dari bensin, gas, atau sumber api lain yang tadi ya. Jadi nggak boleh dekat kompan minyak gitu ya. Atau nggak boleh dekat dengan tabung gas gitu ya. Atau kertas-kertas, tumpukan sampah kertas itu nggak boleh. Kemudian nomor 9, jika terjadi gagal nyala, itu jangan langsung menyalakan ulang teman-teman. Jadi tunggu beberapa saat ya, beberapa menit hingga uap benar-benar hilang. Atau dibuka teman-teman. Gitu. Nomor 10, dan yang paling penting ini, hentikan penggunaan jika mengalami kerusakan atau perubahan suara yang tidak wajar. Biasanya dia suaranya seperti apa, kemudian ada suara bocor atau suaranya sember gitu. Teman-teman, lodong modern bukan tentang siapa yang paling keras ya, tapi menjaga tradisi dengan cara yang lebih cerdas, lebih aman, tetap seru, ngabuburit tetap rame, kenangan tetap hidup, tapi keselamatan tetap nomor 1 teman-teman. Jadi nggak boleh ada, meskipun jadi permainan-permainan yang berbahaya teman-teman, tapi untuk saat ini sepertinya kita harus mulai membiasakan diri untuk lebih aman lah ya. Meskipun permainan itu permainan lama gitu. Meskipun kita dari kecil kita sering main kok ya, tapi untuk sekarang saatnya kita mulai bebenah, mulai rapih, mulai apik, dan lebih berhati-hati teman-teman. Oke, bye.